salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Direktur BUS Badan Usaha Sekolah dan Wakil Direktur Bidang Akademik serta SDM, Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah selaku yang memonitor mutu dan kualitas Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, para wali murid yang hadir, para alumni, para guru, para kepala sekolah, dan anak-anakku sekalian, para siswa Madrasah Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti bersama acara ulang tahun Madrasah Pembangunan yang ke-52. Ulang tahun ke-52 itu 2 generasi Bapak Ibu sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan salamnya Pak Rektor karena berhalangan, maka mewakilkan kepada saya. 52 tahun itu 2 generasi. Nah, makanya tadi di testimoni itu 2 generasi itu alhamdulillah tercermin pendidikan di madrasah ini sangat-sangat membanggakan. Yang pertama terutama adalah pengamalan dari hadis Nabi, yaitu pendidikan yang utama adalah akhlakul karimah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Itu yang utama. Kemudian dari akhlak itu nanti Bapak Ibu sekalian pasti anak didiknya kepingin mempunyai ilmu yang tinggi. Madrasah Pembangunan ini perpaduan kurikulum. Ada kurikulum nasionalnya, ada kurikulum lokalnya, ada kurikulum globalnya. Tapi yang pertama tadi ada Islamiknya, sudah barang tentu. Makanya tadi ada yang jadi dokter, ada yang jadi entrepreneurship, ada yang jadi artis, ada yang jadi banyaklah macam-macam tadi variasi dari alumni yang ada di Madrasah Pembangunan. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sangat gembira dan membanggakan dari alumni yang ada di Madrasah Pembangunan ini. Yang jadi guru besar UIN sangat banyak. Tadi ada Profesor Asep Sarifuddin Hidayat, Kepala Pusat Bisnis, ada adiknya juga, profesor juga gitu kan, dan lain-lain. Banyak sekali alumni MP yang sangat membanggakan. Tentu saja membanggakan dan alumni ini tidak luput dari peran orang tua mendidik akhlakul karimah tadi dan guru terutama, dan fasilitas yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di lingkungan MP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh sebab itu tadi saya bisik-bisik dengan Pak Direktur, kira-kira dulu yang menjanjikan naik-naik gajinya guru Februari bisa dinaikkan enggak? Jadi Pak Direktur tadi dengan izin Bu Dekan Fakultas Tarbiyah kita naikkan di awal Februari nanti. Ini tentu dengan kalkulasi yang memadai bahwa apa yang Bapak Ibu bisa berikan kepada madrasah ini harus memberikan dampak akhlakul karimah, kurikulum yang baik, juga kepada kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan ini. Karena tanpa mereka nggak akan ada alumni-alumni yang tadi itu disebutkan satu persatu. Tanpa mereka mutu dan kualitas belum bisa terjaga dengan baik. Nah, setelah itu apanya Bapak Ibu yang harus dilengkapi lagi? Sarana dan prasarana. Nah, kira-kira setuju nggak kalau mulai tahun ini harus ada kelas percontohan? Jadi saya minta kepada direksi untuk memulai ada kelas percontohan.
satu kelas saya minta dikosongkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada yang mengerjakan malam-malam ini harus dikebut. Soalnya nanti pada bulan apa sudah ada penerimaan murid baru. Setidaknya murid baru itu nanti akan menempati kelas yang baru di rehab sesuai dengan SOP yang ada. Tadi itu saya tanya, rehab satu kelas itu berapa? Ternyata mahal Bapak Ibu. Tapi apapun, apa yang diberikan Bapak Ibu sekalian harus dikembalikan kepada Sivitas Akademika Madrasah Pembangunan. Jadi akan kita mulai nanti, mohon maaf ya, satu kelas dikosongkan. Nah kemudian nanti dikit. Nah nanti saya nggak tahu di Juli nanti ada berapa kelas yang bisa dimasuki oleh siswa yang baru. Nah yang lama gimana ya? Nanti terus sampai setahun ini akan kita lengkapi infrastruktur, terutama kelas dan toilet. Nah, saya melihat toiletnya itu seperti toilet apa gitu. Zaman apa itu nggak diperbaiki itu, jadul banget, ketinggalan zaman gitu kan. Jadi nanti mohon maaf kalau ada, tetapi saya minta pengerjaannya di hari libur dan hari di luar siswa-siswi yang ada di sekolah ini belajar supaya tidak mengganggu. Nah setelah akhlakul karimah, kurikulum Islami, nah, kemudian kenusantaraan, keindonesiaan, apalagi Bapak Ibu yang dibutuhkan di guru itu, wawasan global. Coba Bapak Ibu sekarang kemarin lihat tuh, saya nggak tahu yang ahli politik itu gimana kok bisa gitu loh. Ada satu negara yang mengambil kepala negara yang lain gitu dengan mudahnya gitu kan. Itu semuanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau sudah Islamnya bagus, ke-Indonesianya bagus, maka global ilmu pengetahuan dan teknologinya juga harus bagus. Dan ke depan bangsa ini akan ditentukan oleh ini Bapak Ibu sekalian. Maka kemarin saya bincang-bincang sama direksi itu, ini kurikulum yang mulai harus global ini ditekankan gitu kan. Nah mudah-mudahan Prof. Zulfiani selaku direktur akademik nanti bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kurikulum yang ada. Yang lama dipertahankan yang baik, yang bagus yang lebih baik akan kita lakukan. Nah itu prinsipnya begitu. Selamat ulang tahun, semoga kita sukses selalu dan mohon nanti wali murid dan lain-lain membersamai direksi yang ada di sini dan Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan tim. Ya di sini profesor-profesor semuanya Bu, nggak usah khawatir. Saya nggak tahu Bu Dekan Fakultas Tarbiyah alumni mana itu, malah melintang itu. Ya di Indonesia, ya di Belanda, ya di Inggris. Prof. Zulfiani saya nggak tahu malah melintang kemana itu. Jadi kalau ada yang mempertanyakan UIN nggak bisa ngerawat, itu perlu dipertanyakan pertanyaannya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita maju bersama, berinovatif. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.